Hello, good morning everybody. Welcome back to my class, English for University Admission Test Preparations. Still with me, Coach Ahmad Riwayadi. This morning, we are going to continue our lesson on grammatical review, that is conditional sentence. And after this, please prepare yourself to have a test. Our topic today is conditional sentence. Conditional sentences are put into two categories, the real and the unreal. Topik kita kali ini atau yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah conditional sentence atau kalimat pengandaian yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kalimat pengandaian nyata dan kalimat pengandaian tidak nyata. Apa yang dimaksud dengan kalimat pengandaian nyata dan apa yang dimaksud dengan kalimat pengandaian tidak nyata? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. The real conditional expresses an idea that could happen. Ini adalah bahasan yang pertama, yaitu kalimat pengandaian yang nyata. Kalimat pengandaian yang nyata mengekspresikan suatu gagasan yang mungkin terjadi dan bisa terjadi. For example, if Mary loans Bob $5, he can take a taxi home. Jika Mary meminjami Bob $5, maka Bob bisa naik taksi pulang ke rumah. Apa ini artinya? It means it is possible that Mary will loan Bob $5. Ada kemungkinan Mary akan meminjami Bob $5. Artinya pasti Mary itu punya uang minimal $5 atau bahkan lebih dari $5 yang bisa dipinjamkan kepada Bob. That is something that is real, dan itu adalah nyata. So, he can then take a taxi home. Sehingga Bob bisa pulang naik taksi. Artinya, ada kemungkinan Mary akan meminjami Bob $5, ada kemungkinan Bob bisa pulang naik taksi. Next, the unreal conditional expresses an idea that did not, does not, or will not happen. Kalimat pengandaian tidak nyata mengekspresikan suatu gagasan yang tidak pernah terjadi, tidak sedang terjadi, atau tidak akan pernah terjadi. For example, if Mary had $5 to loan to Bob, he could take a taxi home. Ini artinya, andai saja saat ini Mary punya uang $5 untuk dipinjamkan kepada Bob, Bob kemungkinan bisa pulang naik taksi. Artinya, saat ini Mary tidak punya uang $5. Sehingga Bob tidak bisa pulang naik taksi. Kemungkinan besar Bob pulangnya jalan kaki. Kalimat ini agak sulit dipahami karena if Mary had $5, kalimat ini menggunakan kata kerja positif, uses the positive verb form. Tapi artinya negatif, yet its meaning is negative. Kalimatnya positif, tapi maknanya negatif. Jadi kalau kalimatnya if Mary had $5, itu artinya Mary does not have $5 to loan to Bob. Conditional tense forms, real conditionals. Mari kita bahas kalimat pengandaian nyata dalam suatu tenses. Yang pertama adalah future. Formulanya adalah sebagai berikut. If, subject, verb 1,
koma, subject, will, can, may, atau must, diikuti kata kerja bentuk 1. For example, if you go to the grocery store, will you buy some milk? Kalau kamu nanti pergi ke warung, tolong ya belikan susu. Kapan ini? Nanti. Kalau kamu nanti pergi ke warung, tolong belikan susu ya. Contoh yang kedua. If the singer wins the contest, he will get a scholarship. Kalau penyanyi itu nanti memenangkan perlombaan, dia akan mendapatkan beasiswa. Jadi ada kemungkinan penyanyinya memenangkan perlombaan, sehingga ada kemungkinan dia mendapatkan beasiswa. Contoh yang ketiga. We might finish on time if the computers cooperate. Kita kemungkinan akan bisa menyelesaikan tepat waktu nanti jika komputernya bersahabat. Maksudnya komputernya tidak mengalami masalah nanti. The next real conditional is habitual, suatu kebiasaan. Jadi ini masih dalam ranah kalimat pengandian yang mungkin terjadi. Formulanya adalah if, subject, verb 1, subject, verb 1. Tanpa menggunakan will, tanpa menggunakan can, tanpa menggunakan must seperti contoh sebelumnya. For example, we always watch the news if we are home by 6. Kami selalu menonton berita jika kami pulang ke rumah menjelang jam 6. Ini adalah suatu kebiasaan. Karena kebiasaan, maka berlangsung terus-menerus. Kapan? Ya sekarang, ya nanti, seterusnya. Maka di sini kemungkinan akan terjadi. We always watch the news if we are home by 6. Contoh yang kedua. If you see the bus pass the window, it means I am late again. Menggunakan kata kerja bentuk 1. Jika kamu melihat bisnya lewat dari jendela, artinya saya telat lagi. Ya, orangnya masih di dalam rumah. Nah, bisnya sudah lewat, di jalan terlihat dari jendela. Ya, ketinggalan. Akhirnya apa? Telat lagi. Ini adalah suatu kebiasaan. Next is command, perintah. Formulanya adalah sebagai berikut. If, subject, verb, 1, command, atau kalimat perintah. Boleh juga kalimat perintahnya diletakkan di depan. If-nya di belakang, boleh. Jadi command, if, subject, verb 1. Boleh dibolak-balik. For example, please ask if you need more money. Silakan minta. Ini yang dimaksud dengan command atau kalimat perintah. Jika kamu butuh uang. Silakan minta jika kamu butuh uang. Kapan? Ya nanti. Sehingga ini ada kemungkinan terjadi. Contoh yang kedua. If you want something special for dinner, say so now. Jika kamu menginginkan sesuatu yang khusus untuk makan malam, bilang saja. Bilang saja, ini kalimat perintah. Ini adalah salah satu fungsi real conditional sentence. Dan ini kemungkinan bisa terjadi. Conditional tense forms, unreal conditionals. Yang kita bahas sekarang adalah kalimat pengandian tidak nyata. Tapi untuk kejadian saat ini dan kejadian yang akan datang. Formulanya adalah
If, subject, verb to, subject, would, could, atau might, verb 1. For example, if they studied more, they would do better in school. If they studied more means they don't study enough. Jadi kalau pengandiannya menggunakan kata kerja bentuk 2, faktanya bertolak belakang. Andai kata mereka belajar lebih giat sekarang, itu artinya sekarang dia tidak belajar cukup giat. They would do better in school. Mereka akan memiliki prestasi lebih baik di sekolah. Faktanya mereka tidak punya prestasi yang baik di sekolah. They don't do well in school. Next example. If the copier weren't broken, I could leave early. Andai saja mesin fotokopinya tidak rusak sekarang, saya kemungkinan bisa pulang lebih awal. It means the copier is broken, so I can leave early. Faktanya mesin fotokopinya rusak sekarang, sehingga sekarang saya tidak bisa pulang lebih awal. Next example. If the days were longer, we might finish the project. Andai kata hari-harinya lebih panjang, kita kemungkinan bisa menyelesaikan proyek ini. It means the days are longer, so we won't finish this project. Faktanya, hari-harinya tidak lebih panjang, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan proyek ini. Next, conditional tense forms for unreal conditional. Yang kita bahas sekarang adalah kalimat pengandian tidak nyata untuk fakta masa lalu atau kejadian yang sudah lewat. Rumusnya adalah if, subject, had, verb 3, subject, would, could, might, have, verb 3. Ini boleh diletakkan di depan, ini boleh diletakkan di belakang. For example, if they had anticipated the reaction, they would have made the announcement sooner. Andai kata dahulu mereka mengantisipasi reaksi tersebut, kemungkinan mereka bisa memberikan pengumuman lebih awal. It means they didn't anticipate the reaction, so they made the announcement later. Faktanya, waktu itu, di masa lampau itu, mereka tidak mengantisipasi reaksi tersebut. They didn't anticipate the reaction, so they made the announcement later. Sehingga mereka membuat pengumuman tersebut menjadi telat. Next example. If the teacher hadn't asked such hard question, we could have passed the test. Andai kata guru tersebut tidak mempertanyakan pertanyaan yang susah seperti ini, kemungkinan kita waktu itu bisa lulus ujian. It means the teacher asked hard questions, so we didn't pass the test. Faktanya, waktu itu guru tersebut menanyakan atau memberikan pertanyaan yang susah, sehingga waktu itu kita tidak lulus ujian. Next example. We would have been on time if we hadn't missed the bus. Kita kemungkinan
waktu itu bisa tepat waktu. Andai saja kita tidak ketinggalan bis. It means we were late because we missed the bus. Faktanya, waktu itu kita terlambat karena kita ketinggalan bis. Well, students, there are some potential problems in using conditional sentences. Ada kemungkinan kita melakukan kesalahan ketika menggunakan kalimat pengandaian. Kesalahan pertama disebabkan oleh penggunaan tenses yang tidak tepat. Inappropriate sequence of tenses. For example, if I know his number, I would call him now. Ini kesalahan terletak pada penggunaan kata kerja bentuk satu. Karena di sini menggunakan would. Harusnya menggunakan kata kerja bentuk dua. If I knew his number, I would call him now. Andai kata saya tahu nomor teleponnya, saya akan telepon dia sekarang. Faktanya, saya tidak tahu nomor teleponnya, sehingga saya tidak bisa menelpon dia sekarang. Another example. If she helped, we would have finished. Di sini menggunakan kata kerja bentuk dua, tapi di sini menggunakan would have bentuk tiga. Harusnya menggunakan had bentuk tiga. If she had helped, we would have finished. Harusnya menggunakan had bentuk tiga, karena ini menggunakan would have bentuk tiga. Andai kata waktu itu dia bisa membantu, waktu itu kemungkinan kita bisa menyelesaikannya. Faktanya, dia tidak membantu waktu itu sehingga kita tidak bisa menyelesaikannya. The next potential problem is inappropriate introductory marker. For example, we had known we would have brought a gift. Di sini menggunakan had bentuk tiga, kemudian would have bentuk tiga. Hampir benar. Tetapi karena tidak ada if di depan, di sini, maka kalimat ini menjadi salah. Harusnya adalah kalimatnya sebagai berikut. If we had known, we would have brought a gift. Andai kata kami tahu, kemungkinan kami akan membawakan hadiah. Faktanya, kami tidak tahu waktu itu sehingga kami tidak membawakan hadiah. If ini boleh tidak digunakan dengan syarat had-nya ditaruh di depan. Contohnya, had we known, we would have brought a gift. Had we known, tanpa menggunakan if, we would have brought a gift. Pada dasarnya, dua kalimat ini, yang pertama ini dengan kalimat yang kedua ini, sama maknanya. Hanya saja satu menggunakan if, satu tidak menggunakan if. Jika tidak menggunakan if, maka had-nya diletakkan di depan. Dan ini bukan kalimat tanya, tapi kalimat pengandaian. The last potential problem. The incorrect form of to be in the first and the third person singular may be used. Yaitu penggunaan to be untuk orang pertama dan ketiga tunggal, tapi penggunaannya tidak tepat. For example, I would answer truly if I was you. Ini seolah-olah benar. Di sini menggunakan would, di sini menggunakan was, seolah-olah benar, padahal ini adalah kalimat yang salah. Bahwa dalam kalimat pengandaian kita tidak menggunakan to be was, tapi menggunakan to be were. Yang benar adalah sebagai berikut. I would answer truly if I were you. Nah, jadi to be yang digunakan adalah were. Saya akan jawab dengan sebenarnya andai kata saya adalah kamu. Next example. If he was younger, he would join. Lagi-lagi ini menggunakan kata was. Sekali lagi, untuk orang pertama, I, dan orang ketiga tunggal, he, she, it, tidak menggunakan was untuk kalimat pengandaian, tapi menggunakan were sebagaimana contoh berikut. If he were younger, he would join. Andai kata dia lebih muda, kemungkinan dia akan ikut.
Well, students, that is the end of our discussion today. Thank you very much for joining my class. I hope we can continue our lesson for question and answers. Thank you and bye-bye.